Orang yang lebih tua pasti menggunakan mitos untuk mengajari yang lebih muda agar tidak serakah dan lemah. Itulah keindahan mitos. Mereka adalah sarana kreatif untuk menyampaikan pelajaran, tentu saja dengan sisi yang menakutkan juga. Mitologi tentang sosok makhluk keserakahan dan kelemahan legendaris Kanada, Wendigo, adalah salah satu monster menakutkan yang memburu dan melahap mangsanya. Kisah Wendigo menghantui orang Kanada hingga saat ini. Makhluk mitologi ini berasal dari cerita rakyat penduduk asli dataran dan danau besar serta beberapa bangsa pertama. Itu berbasis di sekitar hutan pantai timur Kanada, wilayah Great Plains di Amerika Serikat, dan wilayah Great Lakes di Amerika Serikat dan Kanada. Dikelompokkan dalam etnologi modern sebagai penutur bahasa keluarga Algonquian. Wendigo sering dikatakan sebagai roh jahat, kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk dengan karakteristik seperti manusia. Menurut sebagian besar tradisi lisan Algonquian, Wendigo adalah monster kanibal yang memangsa yang lemah dan terputus secara sosial. Dalam sebagian besar versi legenda, manusia menjadi Wendigo setelah rohnya dirusak oleh keserakahan atau dilemahkan oleh kondisi ekstrim seperti kelaparan dan kedinginan. Dalam legenda lain, manusia menjadi Wendigo ketika dirasuki oleh roh yang berkeliaran di saat sedang lemah. Sama seperti ada versi yang berbeda dari kata Wendigo, ada banyak variasi pada penampilan dan kekuatan makhluk itu. Kadang-kadang ia digambarkan sangat kurus, dengan tengkorak dan kerangka yang menembus kulitnya, yang berwarna abu seperti mumi. Cerita lain menggambarkan Wendigo sebagai raksasa berdaging, yang secara proporsional semakin besar karena semakin banyak makan. Menurut legenda lain, Wendigo memiliki telinga runcing, atau mirip hewan dengan tanduk di kepalanya. Mata Wendigo digambarkan sebagai cekung, atau bersinar seperti bara api, gigi yang tajam dan runcing, bau mulut yang luar biasa, serta bau badan yang tak sedap. Tidak peduli versi mana yang terdengar paling masuk akal, ini jelas bukan makhluk yang ingin kita temui saat mendaki. Wendigo biasanya tidak selalu diberkahi dengan kekuatan, seperti kekuatan dan stamina manusia super yang memungkinkannya untuk menguntit, mengalahkan dan melahap korbannya. Ia biasanya dikreditkan dengan penglihatan dan indera penciuman yang tajam, dan memiliki kemampuan untuk berjalan melintasi salju yang dalam, atau bahkan di atas perairan terbuka tanpa tenggelam. Menurut beberapa legenda, Wendigo dapat dibunuh dengan senjata konvensional seperti tongkat atau senjata api. Legenda lain mengklaim bahwa Wendigo entah bagaimana harus ditundukkan. Hatinya yang sedingin es dipotong dan kemudian dilebur dalam api yang membara. Masih ada legenda lain yang mengklaim bahwa hanya pemimpin spiritual bangsa pertama yang berpengetahuan luas, seorang dukun yang dapat mengirim Wendigo dengan mantra dan upacara tertentu. Tidak seperti karnivora menakutkan lainnya, Wendigo tidak mengandalkan mengejar mangsanya untuk menangkap dan memakannya. Sebaliknya, salah satu sifatnya yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk meniru suara manusia. Dia menggunakan keterampilan ini untuk memikat orang dan menarik mereka menjauh dari peradaban. Begitu mereka terisolasi di kedalaman padang gurun yang sunyi, Wendigo menyerang mereka dan kemudian melahapnya. Orang-orang Algonquian mengatakan bahwa selama pergantian abad ke-20, sejumlah besar orang mereka hilang. Suku-suku tersebut menghubungkan banyak kehilangan misterius dengan Wendigo, sehingga menyebutnya roh dari tempat-tempat sepi. Terjemahan kasar lainnya dari Wendigo adalah roh jahat yang melahap manusia. Terjemahan ini terkait dengan versi lain dari Wendigo, yang memiliki kekuatan untuk mengutuk manusia dengan merasukinya. Begitu dia menyusup ke dalam pikiran mereka, dia bisa mengubah mereka menjadi Wendigo juga, menanamkan pada mereka nafsu yang sama untuk memangsa. Wendigo adalah bagian dari sistem kepercayaan tradisional masyarakat berbahasa Algonquian. Meskipun deskripsi dapat sedikit berbeda, umum untuk semua budaya ini adalah pandangan bahwa Wendigo merupakan makhluk jahat, kanibal, dan makhluk gaib. Mereka sangat terkait dengan musim dingin, utara, dan kelaparan. Wendigo dipandang sebagai perwujudan dari kerakusan, keserakahan, dan kelebihan. Tidak pernah puas setelah memangsa satu korban, mereka akan terus mencari korban baru.
Dalam beberapa tradisi, manusia yang dikuasai keserakahan bisa berubah menjadi Wendigo. Mitos dengan demikian berfungsi sebagai metode untuk mendorong kerjasama dan moderasi. Sumber lain mengatakan Wendigo diciptakan ketika manusia terpaksa untuk bertahan hidup. Mereka juga bisa berubah menjadi Wendigo karena terlalu lama berhubungan dengan makhluk tersebut. Selain menunjukkan monster kanibal dari cerita rakyat tradisional tertentu, beberapa penduduk asli Amerika juga memahami Wendigo secara konseptual. Sebagai sebuah konsep, Wendigo dapat diterapkan pada setiap orang, ide atau gerakan yang terinfeksi oleh dorongan korosif menuju keserakahan yang membesar-besarkan diri sendiri dan konsumsi berlebihan, sifat-sifat yang menabur ketidakharmonisan dan kehancuran jika dibiarkan. Selain mencirikan individu yang menunjukkan kecenderungan destruktif, Wendigo juga dapat menggambarkan gerakan dan peristiwa dengan efek negatif yang serupa. Sebagai sebuah konsep, Wendigo dapat diterapkan pada situasi selain beberapa hubungan penduduk asli Amerika Eropa. Ini dapat berfungsi sebagai metafora yang menjelaskan pola dominasi apapun, yang dengannya kelompok-kelompok menundukkan dan mendominasi atau menghancurkan serta menggusur dengan kekerasan. Sebagai entitas supranatural, orang-orang akan mengharapkan kemampuan supranatural dan sebagian besar dari ini persis seperti yang dibayangkan. Wendigo sangat cepat serta memiliki kekuatan yang tidak wajar, meskipun beberapa dari mereka mungkin terlihat lemah. Sebagai pemburu ahli, mereka telah meningkatkan daya tahan dan indera sehingga dapat berburu di segala medan dan suhu. Semakin tua Wendigo semakin kuat jadinya. Ketika ancaman menyebar ke seluruh hutan, demikian juga pengaruhnya terhadap alam. Beberapa dapat mengendalikan makhluk hutan, dan yang lain sangat kuat sehingga mereka dapat mengendalikan cuaca. Dengan yang tertua mampu memanggil kegelapan, seolah-olah menyembunyikan matahari, sehingga tidak ada yang aman terlepas dari waktu dan lokasi. Terlepas dari apa yang kita anggap hanya cerita, ada banyak kasus selama bertahun-tahun di kehidupan nyata, di mana orang melakukan kejahatan mengerikan, mengklaim bahwa mereka dirasuki oleh Wendigo. Tidak ada keraguan bahwa mitos Wendigo telah berubah dan berkembang selama bertahun-tahun, sekarang menjadi monster lain yang mencerminkan masalah kita sebagai manusia, keserakahan, keegoisan, dan dalam beberapa kasus ekstrim. Tidak mungkin banyak suku asli Amerika masih percaya pada legenda Wendigo seperti dulu. Bagi mereka, Wendigo adalah roh jahat yang mewujudkan semua yang mereka benci. Bisa dimaknai sebagai simbol korupsi dari apa yang mereka anggap sebagai orang luar, mengubah pandangan mereka dalam kepercayaan masyarakatnya. Kisah-kisah Wendigo digunakan untuk mendorong gaya hidup yang seimbang, menghormati sesama dan dunia di sekitar mereka. Makhluk dengan rasa lapar yang tak terpuaskan, roh yang mampu merasuki, atau cerita yang dimaksudkan untuk mendorong kerjasama dan memperingatkan bahaya keserakahan. Sebagian besar penampakan Wendigo seharusnya terjadi antara 1800-an dan 1920-an. Beberapa laporan tentang makhluk Wendigo telah muncul sejak saat itu, tetapi seringkali itu hanya dugaan. Baru-baru ini pada tahun 2019, lolongan misterius di hutan belantara Kanada membuat beberapa orang mempertanyakan apakah disebabkan oleh makhluk yang terkenal itu. Sama seperti binatang legendaris lainnya, Wendigo tetap menjadi pelengkapan dalam budaya pop di zaman modern. Makhluk itu telah dirujuk dan kadang-kadang bahkan digambarkan dalam berbagai acara televisi terkenal. Yang cukup menarik, bahkan ada beberapa danau yang saat ini dinamai menurut nama monster itu, termasuk Danau Wendigo di Minnesota dan Danau Wendigo di Wisconsin. Apakah Anda percaya Wendigo bersembunyi di hutan pada malam hari atau tidak? Ini bukan hanya cerita hantu yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang tanpa alasan. Ini juga memiliki makna sejarah bagi banyak komunitas pribumi. Legenda Wendigo telah lama dikaitkan dengan masalah kehidupan nyata, seperti keserakahan yang tak terpuaskan, keegoisan, dan kekerasan. Ini juga terkait dengan banyak tabu budaya terhadap tindakan dan perilaku negatif.
Pada dasarnya, kata Wendigo juga dapat berfungsi sebagai lambang kerakusan dan citra kelebihan. Gagasan mengubah Wendigo adalah kemungkinan yang sangat nyata ketika kata itu merujuk pada penghancuran diri daripada secara harfiah menjadi monster di hutan.